Pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat pada anak usia dini. Pertemuan 9. Tujuan 1. Meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perilaku hidup bersih dan sehat. 2. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada anak. Durasi 1 jam 10 menit. Alat dan bahan. Buku Menjadi Orang Tua Hebat, Buku Kesehatan Ibu Anak atau KIA. Cara membaca dan menggunakan dokumen panduan pertemuan ini. Panduan pertemuan ini berisikan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan kader selama pertemuan. Kader perlu membaca instruksi-instruksi yang ada sebelum melaksanakan kegiatan yang diminta. Kalimat yang tertulis di dalam kotak berwarna hijau adalah materi yang perlu dibacakan kader langsung kepada peserta seperti yang tertulis. Untuk membantu menjelaskan topik pertemuan, kader akan menggunakan lembar balik dengan cara penggunaan sebagai berikut. Masukkan tangan kiri ke dalam lipatan segitiga lembar balik. Arahkan lembaran judul dan lembaran untuk peserta pada halaman-halaman berikutnya kepada peserta. Pastikan bahwa peserta paling belakang dapat melihat gambar dan tulisan yang ada. Lembaran yang menghadap kader adalah petunjuk dan bahan penjelasan yang perlu dibacakan langsung oleh kader pada saat menyampaikan materi. Kader dapat membalik lembar demi lembar selama pertemuan berlangsung, sambil membacakan penjelasan pada lembaran untuk kader. Pembukaan 1. Kader mengucapkan salam dan menyampaikan tujuan dari pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Kak Ita, Kak Popi, Kak Yanti, Kak Mimi, dan kemudian Kak Vina. Jumpa lagi kita di pertemuan bulanan kita, yaitu di pertemuan modul ke-9. Nah, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Kayak mana anak-anak? Sudah mulai bahagia dengan ayahnya? Sudah mulai bahagia dengan mamanya? Sudah ada perubahan-perubahan perilaku, misalnya anak sudah mulai mendengar orang tua, ayah sudah mau bermain sama anaknya, Sudah, alhamdulillah. Kalau gitu supaya lebih semangat, kita tepuk tangan, aplaus untuk kita semua. Iya, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-9, yaitu kita akan membahas tentang pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, atau disingkat dengan PHBS. 2. Kader memimpin doa. Jika memungkinkan, kader meminta salah satu peserta untuk secara sukarela memimpin doa. Seperti biasa nih, kalau kita memulai pertemuan, pasti harus baca doa dulu agar Allah memberikan keberkahan dan rahmat untuk acara kita hari ini. Sepakat ya? Nah, kalau bulan kemarin itu Kak Popi, Kak Yanti, Kak Mimi, dan Kak Vina sudah, berarti giliran bulan ini adalah Kak Ita. Kak Ita boleh pimpin doa, Kak Ita? Oke, silakan Kak Ita. Baiklah, sebelum kita memulai acara, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membacakan doa bersama-sama. Al-Fatihah. 3. Kader mengajak peserta untuk mengingat kembali apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum kita membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat, ini Agus mau tanya lagi nih sama Kak Ita, Kak Popi, kemudian kakak-kakak sekalian. Kalau bulan yang lalu kan kita sudah belajar tentang materi sebelumnya nih. Nah, ada yang mau menceritakan nggak materi sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Kak Yanti atau Kak Mimi? Kak Mimi ya? Oke. Kak Mimi, kita bulan kemarin itu belajar tentang apa ya? Bulan kemarin itu kita belajar tentang gizi untuk anak usia 6 bulan sampai usia 6 tahun. Wah, gizi untuk anak usia 6 bulan hingga usia 6 tahun. 4. Kader bertanya kepada peserta tentang tugas rumah yang sudah dilakukan. Jadi sudah dipraktekkankah itu pelajarannya? Sudah disampaikan ke anggota keluarga belum?
Sudah ya, sudah mulai berubah ya. Apa nih namanya makanan-makanan yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi nggak sembarangan lagi ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Nah, rangsangan-rangsangan ataupun stimulan yang dari KKA sudah dilakukan belum ya? Jadi anaknya yang usia 3 bulan misalnya, bulan ini dia bisa apa, itu sudah dilakukan ya, dan sudah dicapai oleh anak. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita dapat di pertemuan bulan lalu, itu bisa membuat kita memastikan gizi seimbang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, termasuk pada seluruh anggota keluarga ya. Dan mudah-mudahan juga anak-anak kita ini jajanannya udah mulai yang sehat-sehat, nggak boleh lagi yang sembarangan. 5. Kader melakukan penyegaran suasana dengan memeragakan salam BKB dan meminta peserta untuk mengikuti gerakan yang dicontohkan kader. Oke, supaya lebih semangat kita salam BKB dulu ya. Sekarang yang pimpinnya adalah Kak Vina. Kak Vina, coba Kak Vina salam BKB-nya semuanya ya. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, Bahagia. iya. Pengenalan topik. 6. Kader menanyakan kepada peserta tentang kebiasaan hidup bersih di rumah. Kebiasaan bersih apa yang biasa dilakukan di rumah? Gitu. Kebiasaan bebersihnya. Apa yang biasa dilakukan di rumah? Silahkan mungkin bisa dituliskan dulu di post-it, ya kan? Maaf ya, dilempar jauh. Bisa ditulis di post-it. Kira-kira kebiasaan apa yang biasa dilakukan di rumah untuk menjaga kebersihan? Saya kasih waktu 5 menit. 7. Kader mendengarkan jawaban peserta dan kemudian menyampaikan bahwa semua hal dalam hidup umat muslim diatur di dalam Al-Quran dan hadis, termasuk tentang kebersihan. Kalau sudah, terima kasih banyak nih yang sudah menyelesaikan ataupun menuliskan tentang kebiasaan hidup bersih di rumah. Kak Agus, Kak Tina, saya boleh minta bantuannya untuk mengumpulkan lembaran jawabannya di post-it. Oke, sudah ada 2, 3, 4. Wah, panjang ini Kak Mimi ya. Ini setiap dari pagi, dari sebelum matahari terbit sampai mata suami terpejam. Bersih-bersih terus nih kayaknya ya. Oke, sudah ada 5 di sini ya. Nah, saya bacakan ya. Kebiasaan bebersih di rumah yang biasa dilakukan adalah pertama MCK, air bersih, ya kan? Terus mandi dan cuci tangan pakai sabun, jambannya sehat dan bersih, memberantas jentik nyamuk, udara bersih dan tidak merokok di dalam rumah atau dekat anak-anak. Oke, mantap. Kita tempel dulu ya. Saya beradu ini. Kemudian berikutnya kebiasaan bebersih seperti menyapu, mengepel, meletakkan barang pada tempatnya supaya rapi ya ini ya. Buang sampah ke tempatnya. Bagus. Ini ke tempatnya maksudnya tong sampah ya, bukan halaman rumah berarti ya. Iya, harus harus detil. Soalnya kalau buang sampah ke tempatnya, tempat itu semua halaman, semua tempat itu tempat gitu. Kemudian menjaga kebersihan, ada jawabannya menjaga kebersihan, mencuci tangan pakai sabun, kemudian mandi sehari 2 kali. Wah, sehari 2 kali. Oke, berikutnya anak-anak harus selalu cuci tangan teratur dan makan makanan yang bergizi. Selalu harus rajin mandi dan lain-lain. Wah, keren. Dan terakhir ini jawabannya adalah mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, terus juga mandi, berganti pakaian sehabis dari aktivitas di luar, dan menggunakan jamban. Wah, seru ini. Jawabannya hampir sama semua ya kakak-kakak sekalian ya. Menggunakan jamban kalau ingin buang air besar, kemudian juga membersihkan kamar mandi, kemudian memastikan air yang mengalir itu bersih. Kemudian apalagi? Mencuci tangan pakai sabun setiap memulai kegiatan dan setelah kegiatan. Sering-sering mandi supaya badan tidak berdaki atau bau badan atau apalah pokoknya ya. Menghindari penyakit kulit. Kemudian juga apalagi nih?
Yang paling menarik adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, karena memang nyamuk selalu ada dan susah diberantas. Tapi dengan kita menjaga kebersihan, minimal mengurangi kehadiran nyamuk di dalam rumah gitu. Oke, kalau saya lihat berarti ini ada banyak cara nih ternyata ya. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan. Ini kesimpulannya nih. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan pribadi ya, seperti mandi, gunting kuku, ya kan? Terus apalagi bersihkan tai kuping bahasanya ya kan? Tai kuping ya di sini ya, bukan sambal ya, bukan. Atau apalagi misalnya yang memakai sabun setiap cuci tangan ya kan? Kemudian ada juga kebersihan-kebersihan yang umum, misalnya kebersihan rumah, menyapu. Kemudian kebersihan lingkungan, gotong royong bersama, ya kan, ambil sampah, buang pada tempatnya. Semak-semak yang berserakan itu dirapikan, ditumpuk jadi satu. Kalau bisa dibakar, nggak bisa dibakar, bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, ini nih, ini rangkumannya. Tedeng. Terus apa lagi? Nah, kalau perilaku ini sering diterapkan oleh orang tua, ya kan? Cara-cara untuk menjaga kebersihan ini sering dilakukan oleh orang tua. Nah, siapa kira-kira yang akan mengikuti kebiasaan ini? Anak. Iya, benar sekali. Anak-anak kita. Anak-anak kita yang akan mengikuti kebiasaan ini, bukan orang lain. Karena kenapa? Anak adalah orang terdekat di sekitar kita. Mereka akan melihat orang tuanya, habis plastik bekas makanan kah? Wadah makanan yang kotor kah, atau sampah rumah tangga kah, diambil sama mamanya, kemudian dibuang ke dalam tong sampah. Anak yang berada di sekitar mamanya melihat, wah, mama ambil itu terus buang ke dalam tong sampah. Dia kemudian melihat bapaknya, ambil sapu, nyapu rumah, kemudian setelah disapu, diangkut sampah-sampah sapuannya, kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah. Si anak melihat, wah, bapak udah nyapu, sampah hasil sapuannya itu dimasukkan lagi ke dalam tong sampah. Terus dia lihat pamannya, kakaknya, kakeknya, neneknya, atau siapapun, misalnya ada yang licin, kamar mandi yang licin, kamar mandi yang kotor, dia disikat, dan kemudian dilihat anaknya. Secara nggak langsung, ternyata itu menumbuhkan kebiasaan baik, ya kan? Kebiasaan baik anaknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh orang tua, terutama terkait dengan bagaimana membiasakan kehidupan bersih atau kehidupan menjaga kebersihan. Nah, sejak kecil otomatis kita harus membiasakan anak untuk menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Setuju nggak dengan dua kesimpulan ini? Setuju. Kayak mana kita mau jaga kebersihan kalau kita nggak menunjukkan perilaku teladan sama anak-anak? Buang sampah ke dalam tong sampah. Makanya sering saat ini kita lihat anak-anak begitu ada sampah siomay kah, sampah es kah, sampah makanan kah, begitu dia siap makan, dia main buang terus. Sering kan? Sering. Kenapa? Karena nggak ada contoh yang baik yang dia lihat. Oleh karena itu, kalau kita dulu membiasakan kebiasaan yang buruk, mulai detik ini, ayo biasakan kebiasaan baik. Ketika ada sampah di tangan, buang ke dalam tong sampah. Kalau nggak ada lihat tong sampah, maka gunakan kantong baju, kantong tas, atau plastik yang lain yang bisa kita tenteng dulu sampai kita menemukan tong sampah dan membuangnya ke dalam tong sampah. Sepakat ya? Sepakat. Karena memang dalam Al-Quran, surat Al-Mudassir ayat 4, artinya, dan pakaianmu bersihkanlah, ya. Ayat ini adalah salah satu ayat yang menggambarkan bahwa Allah itu sangat mencintai makhluk yang selalu bersuci dan membersihkan diri. Allah itu senang dengan orang-orang yang menjaga kebersihan. Allah itu senang dengan cinta dengan orang yang tampilannya tidak kotor, ya. Apalagi kalau kita mau sholat, makanya kita disuruh wudhu pada saat mau sholat. Supaya apa? Kita cuci tangan dulu, kumur-kumur dulu, supaya mulut kita tidak memancarkan hawa-hawa yang tidak enak nih. Amin. Sebelah, aduh, gitu ya kan? Udah nggak khusyuk lagi. Kemudian juga misalnya cuci wajah,
mungkin tempel debu-debu, tempel najis-najis kecil yang mungkin membuat kita terasa lebih kotor, sehingga ketika wudhu kita terjaga kebersihannya. Kegiatan inti 8. Kader menyampaikan ada 10 praktek perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yang juga sejalan dengan ajaran Islam, yaitu Agus akan menyampaikan ada 10 yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan yang tentunya ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang kita anut, ya kan? Nah, 10 praktek perilaku hidup bersih ini adalah yang pertama, ayo melahirkan di fasilitas kesehatan. Nah, jangan di tempat sembarangan karena ini adalah generasi kita. Ya, melahirkan di fasilitas kesehatan. Kenapa? Di fasilitas kesehatan itu sudah pasti terjamin SOP kebersihannya. Alat-alat untuk membantu proses persalinan tentu sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan protokol kebersihan, ya kan? Terus apalagi orang-orang yang terlatih untuk melakukan misalnya bidan desa ataupun dokter, ya kan, untuk membantu proses persalinan sudah paham. Tapi kalau kita melahirkan di tempat yang sembarangan, khawatirnya alatnya sudah bekas pakai yang itu juga nggak dijaga kebersihannya, bagaimana mensterilkan dan lain-lain. Dan akhirnya berdampak buruk pada kesehatan si ibu dan si bayi. Khawatir kan? Ada infeksi inilah, itulah. Akhirnya yang terjadi adalah ngerinya adalah kematian ibu dan bayi. Itu aja yang kita mau hindari, ya. Dan yang berikutnya adalah seperti kata Kak Mimi, ya kan? Kak Mimi mengatakan adalah memberi bayi ASI eksklusif. Artinya minimal 0 sampai 6 bulan si bayi ini dapat ASI eksklusif dari mamanya. Ya. Jangan diberikan sufor dulu, susu formula yang bubuk-bubuk, ya. Khawatir, nggak ada nih asinya sedikit. Nah, ayo nih, sang ayah harus memberikan dukungan. Nah, kasih tahu nih sama si ayah, supaya asi adik banyak, ya, supaya adik juga bisa minum asi, tolong dong beri dukungan pada adik gitu. Dengan misalnya kalau adik lagi mau memberi asi, abang duduk di belakang gitu. Urut adik, pasti itu mengalir deras tuh asinya. Pastikan makanan yang adik konsumsi ini makanan yang mendukung ASI adik banyak gitu. Unpe kalau kita murung ya. Murung, katu bukan murung. Murung itu untuk rampok jin. Bisa juga. Daun kelor, daun katuk, daun-daunan pokoknya ya. Pokoknya makanan-makanan yang segar, buah-buahan supaya apa? Karena biasanya ASI itu tergantung banyak atau tidaknya ASI itu tergantung pada psikologis juga. Psikologis si istri, kakak-kakak sekalian. Kalau kakak-kakak bahagia memberikan ASI, insya Allah banyak. Tapi kalau kakak-kakak keberatan agak memberikan ASI kepada anaknya, takut inilah, takut itulah. Nah, ada aja halangannya. Jadi kita harus ikhlas nih hatinya ya memberikan ASI kepada anak kita dan tentunya kerjasama dari para ayah. Ketiga adalah menimbang balita setiap bulan, ya kan? Menimbang anak. Jangan ditimbang perasaan aja. Anak juga harus ditimbang untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang si anak, ya kan? Dari bulan 0, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, kira-kira si anak kayak mana? Ada naik nggak berat badannya? Jangan-jangan mamanya aja nih yang naik berat badannya. Anaknya tetap kayak gitu, 0 kilogram. 0 kilogram kapas dong ya. Oke, berikutnya makan buah dan sayur setiap hari ya. Jangan sering-sering makan ati, nggak enak ya. Makan buah dan sayur setiap hari supaya apa? Kandungan ya, zat-zat vitamin dan mineral itu tercukupi. Karena itu yang dibutuhkan oleh si anak melalui ASI dan melalui juga apa yang lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terus apa lagi? Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Kalau kata orang tua kalau buo kan rezeki patok le manok. Nah, ini dia melakukan aktivitas fisik setiap hari ini membantu tubuh kita tetap sehat dan bugar. Dan tentunya ketika kita melakukan aktivitas fisik setiap hari, secara tidak langsung kita juga terpancing nih untuk menjaga kebersihan tubuh. Betul tidak? Betul. Kalau berkeringat nggak enak kan, gerah.
Karena setelah melakukan aktivitas fisik, meruuh badan. Ya kan? Ketek basah, ke leher basah, baju udah lengket. Terus mau kita untuk jalan-jalan kemana-mana lagi dengan bau asem kayak gitu, dengan lengket-lengket? Enggak. Pasti kita udah mulai termotivasi nih, ini harus pergi mandi dulu, biar enak nih kita beraktivitas yang lain. Akhirnya mandi deh. Nah, kalau sudah mandi, harus menggunakan air yang bersih. Jangan gunakan air yang kotor, sama aja nantinya. Bener tidak? Ini udah mau bersih-bersih tapi pakai air yang kotor. Wah, baunya makin nambah. Terus yang ada nanti ada penyakit-penyakit kulit, gatal-gatal, ya kan? Asik main gitar nanti tengah malam. Gitu ya kan? Terus apalagi yang harus diperhatikan? Selain menggunakan air bersih, jangan lupa cuci tangan dengan air bersih dan sabun. Ini istilahnya CTPS, cuci tangan pakai sabun dan air. Dan ini manjur sekali untuk situasi sekarang. Situasi apa? Menghadapi penularan wabah corona. Para dokter, para tenaga kesehatan selalu menganjurkan cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa. Kayak mana kira-kira cuci tangan pakai sabun? Nanti kita akan belajar ya. Berikutnya adalah yang ke-8, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Ini kira-kira dilakukan nggak Kak Vina di rumah, memberantas sarang nyamuk? Kalau Kak Mimi kayak mana? Sarang nyamuknya tahu di mana? Kayaknya nggak tahu ya. Sarang pelakor pasti tahu nih. Ya, memberantas sarang nyamuk ya, minimal seminggu sekali. Supaya apa? Minimal komunitas nyamuk yang ada di rumah kita berkurang. Komunitas macam apa gitu ya. Setidaknya yang nggak mengengeng kali lah di rumah ya, nyamuk-nyamuk itu. Nah, terakhir, masih nomor 9 adalah menggunakan jamban sehat, ya kan? Saya tahu di sini godaan untuk menggunakan irigasi itu enak kali kayaknya ya. Ya kan? Begitu kita tinggung di situ atau nungging di situ, plek, ngalir, hilang. Nggak perlu kita bersihkan. Terus ada dingin-dingin kayak mana kayak gitu terasa di kulit, ya kan? Nah, itu nggak sehat. Karena kenapa? Air irigasi itu dipakai untuk apa? Untuk pertanian, perkebunan. Kemudian untuk bebersih juga sebagian. Ada yang nyuci baju, ya kan? Jangan sampai nanti salah pula dia kira ini sabun krim apa. Rupanya krim ini rupanya. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian ya. Ayo dukung keluarganya, himbau keluarganya menggunakan jamban yang ada di rumah atau WC. Kalau dia nggak tahu nama jamban, kasih tahu WC ini WC, pakai WC, ya kan? Jangan pakai irigasi, ya. Oke. Atau di rerumputan enak-enak geli kayak mana kayak gitu ya kan? Pengalaman soalnya waktu kecil saya itu lihat irigasi, wah ini enak nih sambil mandi sambil itu juga ya. Terus yang ke-10, tidak merokok. Karena merokok ini salah satu faktor kebersihan mulut dan gigi ini kotor. Ya, tidak terjaga. Gigi kuning, nafas bau acem, ya kan? Terus juga apa yang terjadi selain kebersihan gigi dan mulut ini tidak terjaga, kebersihan paru-paru kita nih, ya kan? Apalagi paru-paru ini sangat dibutuhkan sekali untuk sistem pernapasan dan sangat dibutuhkan sekali saat wabah COVID seperti ini. Rata-rata orang yang terjangkit virus ini, ya kan? Kenapa dia bisa drop sekali? Karena paru-parunya sudah hancur duluan akibat asap rokok. Nah, beruntunglah kakak-kakak sekalian di sini tidak ada yang merokok ya. Tidak, alhamdulillah saya juga enggak ya. Supaya apa? Supaya kesehatan badan kita juga terjamin. Baiklah, ini dia 10 PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah kita ini. Bahagia dengan PHBS ini? Bisa dilaksanakan di rumah kira-kira? Kalau gitu tepuk tangan sekali lagi untuk kita. 9. Kader membagi peserta menjadi 3 kelompok dan meminta peserta untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing untuk membahas pertanyaan berikut selama 5 menit. 10. Kader meminta masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi untuk didengarkan bersama.
Oke, selanjutnya saya mau ngajak kakak-kakak sekalian diskusi. Nah, diskusi ini mudah-mudahan bisa ada gambaran bagi kita semua apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di rumah, kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan ya. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah masing-masing silakan bagikan ini sebanyak-banyaknya boleh dipakai ya kan. Yang pertama pertanyaannya, kapan kita harus cuci tangan? Kapan kita harus cuci tangan? Tulis. Aduh, geser. Aduh. Ada yang sudah? Nggak usah lama-lama. 2 menit langsung dijawab. Kapan kita harus cuci tangan? Tereng, waktunya habis. Nggak usah bikin cerita, Bu ya. Poin-poinnya aja, kakak. Oke, yang pertama dari Kak Ita. Kak Ita bilang, kapan kita harus cuci tangan? Sebelum makan, sebelum memegang suatu benda. Tereng, sudah. Terus ada Kak Popi. Kak Popi katakan cuci tangan itu dilakukan mau makan dan selesai makan, habis dari kamar mandi, mau masak, dan kemudian juga udah 3 aja. Terus ada Kak Vina, sebelum memegang sesuatu dan sesudahnya. Oke. Terus ada ini kakak nih terbalik dia nih. Lemnya. Terus Kak Mimi, mau makan dan sesudah memegang benda apa saja? Sama ya. Oke. Terus juga ada Kak Yanti. Kak Yanti bilang bahwa sehabis memegang yang kotor-kotor dan sesuatu yang bersih. Oke. Kayaknya hampir sama ya jawabannya semua ya. Kapan kita harus cuci tangan? Pertanyaan kedua. Ya. Tolong disiapkan. Kegiatan bersih apa yang harus diajarkan pada anak? Sudah, Kak Ita sudah. Kak Ita ini memang kayaknya dari kecil dia juara 1, Kak ya. Selalu cepat siap. Kak Vina sudah. Oke. Kak Vina bilang yang bisa diajarkan pada anak kegiatan bersih-bersihnya adalah mencuci tangan. Habis itu mandi, gosok gigi, Kak ya. Oke. Kalau Kak Ita bilangnya adalah mandi 2 kali sehari. Terus selalu cuci tangan. Ini yang akan diajarkan oleh Kak Ita pada anaknya yang selalu diajarkan. Kalau Kak Popi mengajarkan pada anaknya adalah mencuci tangan, kemudian buang sampah di tempat sampah. Iya, mantap. Lebih detail ya, lebih jelas. Membersihkan kamar, kemudian membersihkan badan, mandi dan gosok gigi. Oke, kalau Kak Yanti apa Kak Yanti? Kak Yanti ini mandi setiap hari, gosok gigi, ya kan? Oke, mantap ya. Terus kalau Kak Mimi, maaf ya Kak Mimi ya. Kalau Kak Mimi itu buang BAB di jamban. Diajarin anaknya buang BAB di jamban. Terus habis BAB cuci tangan ya, bukan cuci muka dulu ya. Terus cuci tangan. Terus selalu mengganti pakaian dalam sehabis beraktivitas. Iya, karena memang pakaian dalam itu hal yang sangat penting sebenarnya untuk menjaga kita terhindar dari penyakit kulit dan kelamin, ya kan? Kalau pakaian dalam kita lembab, ya kan, itu akan merusak bukan merusak sih, namanya mengganggu bagaimana kulit itu bernapas dengan baik. Karena kulit ini ternyata bernapas loh, ada pori-porinya, ya kan? Oke, kayaknya jawabannya ini hampir sama semua dan kayaknya udah paham-paham. Sekarang yang nomor 3, silakan disiapkan posisinya. Nomor 3, kalau anak belum bisa buang air besar, apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya? Nah, kakak-kakak sekalian, diskusi ini sebenarnya diskusi kelompok ya. Tapi karena kita memang cuma 5 orang, kayaknya agak sulit kalau kita memakan waktu yang lama kalau kita nggak terlalu efektif ya untuk dibuat kelompok-kelompoknya. Jadi langsung personalnya aja kita tembak untuk memberikan jawaban. Kak
Poppy, jawabannya kalau anak belum bisa ool, apa yang harus dilakukan? Anak ool. Ool ini buang air besar ya. Buang air besar. Nah, mengajarkan toilet training kalau kata Kak Poppy ya. Toilet training ini yaitu latihan menggunakan WC, jamban. Terus mengganti popok yang kotor. Iya, mungkin udah keluar ya kan, udah keluar kotorannya, udah pipis banyak dan udah keluar kotorannya, maka dia akan orang tuanya akan melakukan mengganti popok sembari juga mengingatkan gitu. Oke, jangan sampai popoknya jadi kayak agar-agar ya. Jelly-jelly kayak gitu. Terus membiasakan BAB di jamban, betul. Bagaimana misalnya? Oh, juga bisa juga sembari memberitahu pada anak secara tidak langsung, Mama ini udah sakit perut, pengen buang air besar, Mama ke WC dulu ya. Nah, karena kadang kan kita merasa malu untuk bilang, Mama mau ke WC, mau buang air besar. Padahal itu salah satu pendidikan secara tidak langsung mengajarkan si anak, oh Mama kalau mau ool ke WC gitu. Karena kalau kita suruh, kalau sakit ool ke WC. Karena dia nggak mendapatkan keteladanan bahwa karena yang dia tahu Mama ke WC mungkin untuk hal yang lain, mandi dan ini itu. Betul tidak? Tapi kalau kita bilang, Mama ini sakit perut, pengen buang air besar, Mama ke WC dulu ya. Nah, artinya dia sudah punya pengetahuan secara tidak langsung bahwa berarti ke WC untuk Jadi kalau adik sakit perut, adik juga harus ke WC. Nah, ada lagi sebelum Kak Ita saya bacakan. Ya, rebutan akhirnya ya. Ini terbalik-balik nanti nggak apa-apa ya. Kak Yanti diajarkan duduk sama mamanya. Wah, kemudian diajak ke jamban. Berarti duduk dulu baru ke jamban, Kak. Duluan keluar, Kak. Ya, maksudnya kan kayak mana cara duduk, posisi ya kan, nungging. Nah, posisi ini memang bikin kalau terlalu lama juga tidak baik ya. Bagus ini diajarkan kayak mana. Berarti kakak nanti praktek ya. Kalau mau ke WC duduk di WC kayak gini. Betul kak, kakak praktekin. Iya kan kak. Diajarin dulu nih duduknya. Terus tarik napas. Terus keluarkan napas perlahan-lahan gitu kan. Sampai terasa ada sesuatu yang plep. Terus mengajarkan cara buang ool yang benar sambil dicontohkan di jamban. Nah, kalau Kak Mimi langsung prakteknya di dalam kamar mandi ya Kak ya. Oke, mantap. Kasihan si adiknya ya, tahan bau berarti Kak ya. Oke, ini Kak Vina ya. Oke, kalau Kak Mimi, mamanya mengajak anaknya ke WC. Karena anaknya belum bisa duduk, ya harus si mamanya memegang tangan si anaknya biar si anak tidak jatuh saat duduk. Oh gitu. Detil nih ya. Mamanya mengajak anaknya ke WC. Ya, WC. Yuk ke WC. Duduk. Anjir. Gitu kan. Pegang tangannya duduk. Duduk, mak. Udah. Peran. Oke, berikutnya dari Kak Ita mengajarkan caranya dan selalu mempraktekkan kepada anak supaya dia bisa membuang air besar pada tempatnya. Wah, keren-keren sekali ya. Ini sama semuanya ya. Karena memang ini pengalaman sebagai seorang ibu, seorang istri yang memiliki anak banyak atau anak 1, 2, 3, kemudian toilet training itu selalu nggak jauh-jauh dari mamanya. Kadang-kadang karena apa? Karena si ayah juga merasa bahwa ini bukan urusannya. Sehingga anaknya sering minta bantuan mamanya. Ma, adik mau ool kayak mana? Nah, ini juga harus dikasih tahu nih. Ayah, sesekali ayah tuh harus kasih tahu. Kan nggak mungkin kalau sama mama terus-terusan. Nah, oke. Ini tepuk tangan lagi untuk kita, keren. Semuanya luar biasa. 11. Kadar kemudian menyampaikan informasi yang lengkap tentang PHBS dengan menggunakan buku KIA halaman 28 dan 43 cetakan 2016. Nah, terima kasih banyak kakak-kakak sekalian. Nah, ini hasil diskusi kita tentang
Kapan kita harus cuci tangan, kegiatan bersih apa yang bisa diajarkan pada anak, dan kemudian bagaimana mengajarkan anak ool atau buang air besar, ya kan? Biasa kita bilang di sini ool. Nah, ini tolong dibuka buku KIA halaman 28. Di buku KIA halaman 28 kita melihat ada gambar cuci tangan pakai sabun. Betul tidak? Nah, di situ ada urutannya tuh, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun yang benar seperti apa? Pertama adalah dengan menggunakan air yang mengalir, kemudian airnya bersih, digosok telapak tangan, kemudian punggung tangannya di sela-sela jari seperti ini, kemudian jari-jari dari berhadapan kayak gini telapak tangan, kemudian disatukan seperti posisi mengunci, digosok-gosok ya kan, kiri dan kanan. Kemudian jangan lupa ada jempol juga disikat seperti ini ya. Nah, setelah disikat jempolnya, digosok-gosok seperti ini. Nah, ini kuncup, disikat, digosok-gosok, diputar-putar. Kenapa? Karena ada tai kuku ya bahasa kita ya, kotoran di kuku. Nah, mudah-mudahan dengan kita putar-putar dan gosok-gosok seperti ini dengan air mengalir, hilang tai kukunya. Kemudian jangan lupa pergelangan tangan ini juga area terbuka. Jadi digosok-gosok. Itu cuci tangan dengan air mengalir yang benar. Kapan kita bisa melakukannya? Sebelum makan, sesudah makan, terus setelah buang air kecil, setelah buang air besar, terus apalagi sebelum menyusui, menggendong bayi, itu cuci tangan dulu. Karena kulit bayi itu sensitif. Bisa jadi di tangan kita ada bakteri, kita pegang adik bayi kulitnya yang sensitif, jadilah buram-buram merah. Kasihan si adik bayinya kan, karena dia nggak tahu bagaimana cara menghilangkan gatal-gatal. Yang dia tahu adalah kalau udah menangis, mamanya yang repot. Mamanya repot merepet, yang paling marah siapa? Bapaknya. Manu lom. Oke, nggak kayak gitu ya. Pasti suami-suami, kakak-kakak sekalian, suami yang teladan, sayang sama anak, sayang sama kakak semuanya, dan membantu segala urusan rumah tangga. Amin. Berikutnya adalah kapan kita bisa cuci tangan yang baik dan benar? Menyiapkan makanan dan memberi makan kepada anak-anak kita dan suami kita. Itu yang harus kita lakukan ya. Cuci tangan sering-sering. Nah, coba buka halaman 43. Kalau halaman 43 di buku KIA-nya itu pasti 43. Di halaman 43 itu adalah apa sih yang bisa kita ajarkan pada anak kita tentang kebersihan? Ayo, kira-kira apa? Yang pertama bisa seperti jawaban kakak-kakak sekalian di sini. Mandi 2 kali sehari, diajarin bagaimana cuci tangan, cuci rambut dengan sampo, cuci badan, mandi dengan sabun. Terus apalagi? Gunting kuku, ya kan? Gunting kuku supaya jangan panjang. Habis itu juga jaga kebersihan kuku dengan membersihkan di sela-selanya. Terus mengganti pakaian dan pakaian dalam ya. Setelah mandi jangan pakai pakaian yang sama set A set B pakaian dalamnya. Udah set A depan ini, besok pakai set B, maksudnya tinggal dibalik aja. Jangan emang kaset ya kan. Jadi pakaian dalamnya itu harus sering-sering ganti, apalagi kalau sudah gerah nih, dalam kondisi gerah. Nah, kalau anak masih menggunakan anak belum bisa buang air besar sendiri ataupun buang air kecil sendiri, maka peran orang tua nih dibutuhkan di sini untuk mendampingi anaknya. Karena anak yang belum bisa buang air besar dan buang air kecil, dia masih menggunakan popok. Nah, anak yang aktif menggunakan popok seperti kita tahu usia 6 bulan itu memang udah dipakein tuh popok praktis kan. 6 bulan ke atas sampai usia 2 tahun biasanya itu masih aktif pakai popok. Nah, kalau udah pakai popok, apa yang harus dilakukan dengan penggunaan popok anak-anak? Ada yang tahu, Kak Yanti? Biasanya kalau anak pakai popok, kakak ngecek nggak itu? Ngecek Kak ya. Maksimal mungkin 3 jam kakak udah panik ini. Udah penuh apa belum? Nah, supaya apa? Supaya popoknya si adik bayi kita ini atau anak-anak kita ini nggak terlalu penuh dengan air kencing, nggak terlalu penuh dengan air besarnya atau ee-nya. Jangan sampai nanti popoknya jadi kayak agar-agar menggembung gitu. Lebih gede popoknya dibandingkan paha anaknya. Keseringan kayak gitu ya. Kasih popok anaknya jam 8 malam.
besok pagi besok siang baru diganti. Ada itu. Efeknya apa? Kasihan alat kelamin si adik bayi. Bisa tertular penyakit kelamin, ya kan? Gatal-gatal, dan pokoknya aduh kasihan deh adik bayinya. Jangan sampai, karena itu kan kotoran. Nah, kalau udah ada popok yang sudah dilepaskan pada adik bayi atau anak-anak kita yang sudah bekas pakai, dikemanakan? Disimpan di lemari, atau dijadikan ramuan bumbu sup? Nggak ada ya? Enggak, karena itu kotoran. Jadi yang harus dilakukan adalah dibuang kemana? Ke tong sampah. Tapi sebelum dibuang, pastikan popoknya dimasukin dulu dalam plastik, diikat, ya. Supaya apa? Pertama, kalau ada anjing atau babi atau apa, itu tidak tertarik dia. Yang kedua, tidak dikais-kais oleh anak kita. Siapa tahu anak-anak kita ada yang main di tong sampah itu, dia ambil lah itu, dia kira ciput. Bukan ciput ya, itu popok Pampers, ya kan. Anak kita mana tahu, kadang-kadang lagi main masak-masakan, aku pengen kayak mama aku lah pakai ciput, ya kan. Mau ambil ciput mamanya nggak ada, dia lihat di tong sampah kayak ciput itu ada ininya, motifnya, udah pakai ciput. Jadi tolong diikat, buang ke dalam tong sampah, dan pastikan itu diangkut oleh tukang sampah. Itu dia bungkus yang rapi, ya. Terus untuk anak yang usia dini ini yang lagi belajar menggunakan WC, baik WC duduk ataupun WC jongkok, maka si orang tua ini harus memberikan kepercayaan diri pada anaknya dengan mendampingi. Seperti kata kakak, siapa tadi itu yang didampingi anaknya, betul-betul dipegang tangan anaknya, diajak ke WC, ya kan, disuruh anaknya duduk dengan bahasa yang baik, kemudian diberikan arahan, nak, tarik napas nak, terus keluarkan perlahan-lahan. Jadi si anak juga tahu, oh ya, dalam WC kita nggak boleh bicara nak ya, tarik napas saja. Mama kok bicara? Oh mama nggak apa-apa gitu ya. Oke deh, kayak gitu. Jadi udah paham ya, ini diskusi kita ini semua benar, nggak ada yang salah, karena ini memang pengalaman kita sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulan 12. Kader meminta kesediaan beberapa peserta untuk menyampaikan pendapat tentang apa yang sudah dipelajari hari ini dan menyimpulkan. Selanjutnya, kalau kita udah paham dengan ini, kira-kira nih kesimpulannya, hasil diskusi kita hari ini apa? Ayo. Anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Betul sekali Kak Yanti. Tepuk tangan dulu buat Kak Yanti, ya. Betul sekali. Anak itu akan meniru apa yang dilakukan orang tua. Jadi ingat selalu apa yang kita lakukan, terutama tentang perilaku hidup bersih dan sehat, itu anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya, ya. Jadi kalau orang tuanya nggak terbiasa menjaga kebersihan, kayak mana anak kita mau bersih? Orang tuanya malas mandi, kayak mana anak mau mandi? Orang tuanya malas gunting kuku, kayak mana anaknya mau suka gunting kuku? Orang tuanya terbiasa kencing nggak cebok, kayak mana anaknya mau kencing dan terus kemudian ikut cebok? Enggak. Yang ada begitu dia masuk kamar mandi memang udah terbiasa dengan bau bau pipis itu, akhirnya dia terbiasa sama dia, oh ini nggak perlu cebok gitu ya, nggak perlu disiram. Jadi dia pergi kamar mandi, pipis lah dia, habis itu langsung pakai celana lari. Itu najis itu lengket di kaki, di pakaian dia. Karena apa? Mungkin dia merasa bahwa ketika di kamar mandi baunya sama dengan yang dia lakukan. Nah, kalau orang tuanya mungkin terbiasa mencuci banyak dan kemudian dia dengar, oh bapak habis kencing, kemudian terdengar bunyi siraman air, kemudian anaknya secara tidak langsung tahu, oh bapak siram, nggak main dia tinggalin. Nanti kalau ini ketahuan saya gitu ya kan. Akhirnya begitu dia pipis, dia kencing, dia tahu dia harus dilakukan siram, sehingga tidak menimbulkan bau. Apa yang dilakukan orang tua diikut oleh anaknya. Kemudian kita yakini sebagai orang Islam bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari ya kan Kak Vina kan? Kebersihan itu bagian dari iman. Orang beriman pasti jaga kebersihan. Karena memang dalam Al-Quran sendiri memang disebut kebersihan itu paling utama.
Dan dalam ilmu fikih ada yang namanya taharah. Taharah, bersuci, baik dari hadas kecil, hadas besar, dari najis kecil, sedang, dan berat. Ya kan? Ada macam-macamnya bagaimana cara bersuci. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau nggak bersih berarti bukan orang itu aja kasih tahu. Terus apalagi setiap perbuatan kita sebagai orang tua, lagi-lagi ini nih. Ini yang paling berat. Setiap perbuatan kita sebagai orang tua itu selalu diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Apa, Yanti? Apa yang kamu lakukan pada anakmu? Nah, nggak hanya ditanya marabbuka, marasuluka atau apapun, ya. Yang ditanya adalah apa yang sudah kita ajarkan pada anak kita. Itu ditanya juga di alam kubur nanti. Udah siap kita dengan pertanyaan, mau tulis. Ini Kak Yanti, Kak Mimi kalau tulis pun nggak bisa dibawa ke kuburan nanti. Tapi ini memang pengingat ya, pengingat bahwa apa yang akan kita lakukan sekarang itu ditiru oleh anak. Dan apa yang kita ajarkan itu menjadi tanggung jawab kita pada anak. Nah, kasih tahu nih sama suami ya. Ayah, ternyata menjadi orang tua itu nggak hanya di dunia, di akhirat itu kita diminta pertanggungjawaban. Udah siapkah kita dengan pertanggungjawaban ini? Nah, sesekali ajak suaminya berdiskusi ini ya. Oke, itu dia selesai untuk kita semua. Pengisian KKA 13. Kader membantu setiap peserta mengisi kartu kembang anak atau KKA. Tolong buka KKA-nya. Nah, Kak Agus, Kak Tina tolong dipastikan semuanya sudah punya KKA? Sudah ya? Oke, sekarang kita nih mau ngecek KKA-nya. Kira-kira sudah dilakukan pengukuran nggak terhadap anak balitanya, anak-anak kakak sekalian? Sudah dicek nggak? Oke, ini saya mau ngecek anak siapa nih yang belum mampu melakukan tugas perkembangan sesuai usianya. Ada? Sepertinya nggak ada ya, semuanya aman ya. Kak Yanti boleh pinjam? Nah, di sini adalah tugas perkembangan anak. Di sini adalah garis-garisnya berdasarkan bulan keberapa usianya. Di sini adalah garis diagramnya menunjukkan mana yang selayaknya dia sudah berada pada posisi mana yang tidak boleh tidak baik dia berada pada posisi yang mana. Kemudian di sini adalah bentuk-bentuk rangsangan yang bisa dilakukan. Bentuk-bentuk rangsangan yang bisa diberikan pada anak kalau dia belum mencapai target yang ada di sini, tugas-tugasnya. Terus selanjutnya adalah jangan lupa ya kakak-kakak sekalian diberikan rangsangan kepada si adik bayi ya, si adik anak-anak kita supaya mereka jadi anak yang sehat, cerdas dan kemudian membanggakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. 14. Jika kader menemukan ada anak yang belum mampu melakukan tugas perkembangan sesuai usianya yang ditunjukkan oleh titik perpotongan antara garis tegak atau merupakan tugas perkembangan dan garis datar atau merupakan umur anak dalam hitungan bulan yang berada di bawah garis merah, maka kader memberikan tugas rumah kepada orang tua untuk melakukan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan yang disarankan di KKA. Sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk tidak merasa malu jika anaknya belum mampu melakukan tugas perkembangan, karena kecepatan perkembangan setiap anak berbeda-beda. 15. Kader perlu memastikan orang tua telah melakukan tugas rumah untuk melakukan rangsangan atau stimulasi pada pertemuan sebelumnya. Jika anak masih belum dapat melakukan tugas perkembangannya, meskipun sudah dilakukan rangsangan atau stimulasi, maka sarankan orang tua untuk merujuk atau membawa anak ke puskesmas terdekat atau tenaga ahli tumbuh kembang lainnya, dokter, psikolog, tenaga pendidik, agar mendapatkan bantuan lebih lanjut. Tugas rumah 16. Kader meminta peserta untuk melakukan tugas rumah sebagai berikut. Sampaikan juga bahwa tugas rumah ini akan ditinjau bersama pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke sesi tugas rumah. Seperti pertemuan bulan sebelumnya, apa yang kita dapat hari ini, itu kita sampaikan pada anggota keluarga kita. Siapa yang ada di rumah?
maka berhak untuk mendapatkan informasi yang kita dapat hari ini. Kakeknya, neneknya, ayahnya, abangnya, kakaknya, pamannya, makciknya. Pokoknya informasi yang kita dapat hari ini sampaikan. Kemudian jangan lupa berikan rangsangan, stimulan pada anak kita, ya, supaya apa? Target-target capaian apa yang bisa dilakukan itu tercapai. Terus jangan lupa juga sering-sering ajari anak untuk cuci tangan ya. Apalagi di saat sekarang ini dibutuhkan sekali. Cuci tangan, pakai masker kalau keluar dari rumah. Dan kemudian kalau bersin tutup kayak seperti ini dengan siku kalau nggak ada masker. Ya kan? Nah, dan jangan lupa sebagai orang tua kita juga harus menjaga kebersihan diri serta lingkungan rumah agar anak-anak kita juga terjamin kebersihannya. Dan anak mengikuti apa yang kita lakukan. Penutup 17. Kader menyampaikan rencana pertemuan berikutnya, hari, tanggal, waktu, dan tempat, dan meminta relawan dari peserta untuk membantu mengingatkan peserta lainnya untuk hadir dalam pertemuan berikutnya. Itu aja untuk hari ini. Bulan depan kita akan bertemu lagi di lokasi yang sama. Tanggalnya gimana? Sepakat? Tanggal 12 nanti ya? Oke. Nah, lokasinya di sini ya? Oke, Bu Popi tolong Kak Popi nanti tolong diingatkan kawan-kawan yang lain ya. 18. Kader mengingatkan tentang KB dengan menyampaikan hal-hal berikut. Nah, terakhir adalah saya ingin menyampaikan informasi bahwa ayo kita menggunakan KB. Yang belum ber-KB, ayo kita KB ya. KB itu manfaatnya banyak, diantaranya adalah 4T. Risiko-risiko kehamilan pada ibu, kemudian juga kesejahteraan keluarga. Kalau anak terlalu dempet, terlalu sering, maka nanti kasih sayang yang didapat oleh anak juga akan mudah terbagi dan si anak juga akan merasakan dampaknya. Kurang kasih sayang kah? Kemudian kurang makanan juga, ya kan, asupan gizi. Karena ayah cuma beli ikan 1 ekor, harus bagi 10. Sedangkan si anak badannya sudah besar, butuh konsumsi protein yang lebih besar gitu ya kan. Terus selain terlalu sering, mencegah terlalu sering, terlalu tua juga. Usia 35 tahun ke atas sebaiknya tidak hamil lagi, ya kan? Karena itu rentan berbahaya seperti pendarahan, hipertensi dan lain-lain. Terus apalagi terlalu muda, usia di bawah 16 tahun tidak baik hamil. Kenapa? Karena organ reproduksinya itu belum berkembang sempurna, masih sempit, ya kan? Tulang pinggulnya, kemudian otot-ototnya, otot-otot di daerah selangkangan itu masih belum tumbuh dengan sempurna. Akan memperparah kondisi si perempuan tersebut ketika melahirkan, pendarahan dan lain-lain. Terus apalagi jangan terlalu banyak juga ya. Memiliki banyak anak itu memang istilah kita paham bahwa itu banyak rezeki. Tapi kalau kita orang tuanya cuma beranak aja tapi nggak cari-cari rezeki ya sama aja. Karena berharap apa? Ada saudara yang mau kasih. Sampai kapan saudara mau bantu kita untuk kasih makan anak kita? Sampai kapan? Kalau orang tua saudaranya udah pada meninggal atau miskin-miskin semua, mau dikira kita? Enggak. Kita sendiri yang harus ini. Otomatis anak yang kita punya haruslah direncanakan sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah yang namanya keluarga berencana. 19. Kader mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta dalam kegiatan ini. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran kakak-kakak sekalian, Kak Ita, Kak Popi, Kak Yanti, Kak Mimi, Kak Vina. Senang hari ini? Senang ya. Ada ilmu ya yang bisa disampaikan kepada anggota keluarganya. 20. Kader meminta salah seorang peserta untuk memimpin doa penutup kegiatan. 21. Kader menutup kegiatan dengan yel-yel orang tua hebat atau yel-yel kelompok masing-masing. Baik, akhirnya kita udah tiba di akhir diskusi kita hari ini. Karena tadi sudah baca doa oleh Kak Vina, maka berikutnya adalah supaya lebih semangat lagi untuk bertemu di pertemuan BKB ini, kita yel dulu. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB. Terima kasih Kak Yanti, Kak Vina, Kak Ita, Kak Mimi, Kak Popi. Assalamualaikum.